Setiap selesai makan malam, Eric selalu dibawa ke sebuah ruangan lalu dipukuli. Ibunya hanya bisa menutupi suara teriakannya dengan bermain piano. Karena mereka bergantung pada ayah tirinya untuk hidup, mereka hanya bisa diam dan menahan semuanya. Yang lebih parah, setiap habis dipukuli, Eric dipaksa berjabat tangan dan mengucapkan terima kasih. Lingkungan rumah yang keras itu membuat Eric tumbuh menjadi anak yang mudah marah dan bertindak tanpa berpikir. Dia sering berkelahi, sampai dikeluarkan dari beberapa sekolah. Bahkan tidak ada sekolah yang mau menerimanya lagi. Demi masa depannya, ibunya menjual sebuah lukisan dan akhirnya berhasil memasukkan Eric ke sekolah asrama swasta. Sebelum berangkat, ibunya tidak banyak bicara. Dia hanya berharap Eric bisa menyelesaikan sekolah kali ini. Eric juga sadar, dia tidak boleh mengecewakan ibunya lagi. Apapun yang terjadi, dia harus lulus. Namun saat baru tiba, Eric langsung sadar kalau sekolah itu sangat kacau. Para siswa yang berkuasa bisa menghukum siapa saja sesuka hati, dan para guru seolah tidak peduli. Suatu hari, Gustav sengaja menabrak Eric, lalu menuntut minta maaf, tetapi Eric menolak. Akhirnya, Gustav menantangnya untuk bertemu di arena pertarungan pukul 7 malam. Itu sudah jadi aturan di sekolah. Kalau Eric tidak datang, dia akan dianggap pengecut. Malam itu, banyak siswa berkumpul di arena untuk menonton. Eric memang datang, tapi ia memilih berbalik dan pergi. Dia justru menelepon ibunya dan berjanji tidak akan berkelahi lagi di sekolah. Namun, menolak tantangan ada akibatnya. Pada tengah malam, Otto masuk ke kamar Eric dan mengacak-ngacak kamarnya. Keesokan harinya, Eric langsung dicap sebagai pengecut. Sejak saat itu, Otto terus menyiksanya. Eric dihukum dikurung selama 4 minggu, dipaksa menggali parit, lalu disuruh menunggu sampai malam hanya untuk menimbun kembali parit tersebut. Malam itu, Otto bertindak semakin keterlaluan. Dia masuk ke kamar Eric dan menyiramkan seember kotoran manusia, membuat ruangan dipenuhi bau yang sangat menjijikkan. Kali ini, Eric tidak tahan lagi. Dia mengumpulkan kotoran itu, menyelinap ke kamar Otto saat ia tertidur, lalu menuangkan semuanya ke wajahnya. Otto marah besar dan menyuruh anak buahnya untuk menangkap Eric. Mereka mengikat Eric di rumput, menyiramnya dengan air dingin, dan meninggalkannya di sana hingga kedinginan. Seorang gadis menemukannya dan menyelamatkannya. Keesokan harinya, Eric kembali ke kamar dan melihat teman sekamarnya, Pierre, sudah pergi. Dia hanya meninggalkan sebuah surat. Saat itu, Eric akhirnya sadar kalau dia terus diam dan menahan semuanya, suatu hari ia akan bernasib sama seperti Pierre. Akhirnya, Eric menantang Gustav untuk bertarung di arena. Semua orang mengira Eric lemah dan mudah dikalahkan. Tapi sebelum mereka sempat bereaksi, Eric berhasil mengalahkan lawan-lawannya satu persatu. Saat itu, mereka baru sadar kalau Eric bukan orang yang mudah dikalahkan. Beberapa hari kemudian, Otto sedang sendirian di luar. Lalu tiba-tiba Eric datang menghampirinya sambil membawa sebatang kayu. Otto langsung ketakutan sampai berlutut, memohon ampun, bahkan muntah. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mengganggu Eric. Akhirnya, Eric berhasil lulus. Saat pulang ke rumah, ayah tirinya kembali memanggilnya ke kamar, siap memukulnya dengan sabuk seperti biasa. Tapi kali ini, Eric sudah berubah. Dia tidak lagi bergantung pada ayah tirinya. Sambil menatap dingin, Eric berkata, "Dalam setengah jam, kamu akan bangun di rumah sakit." Setelah itu, ia menutup pintu di belakangnya. Film ini berjudul Evil, yang dirilis pada tahun 2003.